Ferry ini orang yang gatal dan iseng, sehingga bukan hanya betah di kursi dosen dia, tapi juga merambah ke jadi podcaster atau YouTuber, tentu saja juga jadi aktivis. Dan belakangan saya dengar mau jadi komedian pula, mau jadi habis itu Anda ada tekanan atau teror atau apa? Gitu. Ada upaya untuk mengambil alih YouTube, email, HP gitu ya. Akun Anda di media sosial gitu mau di... Iya. Tapi ingat teman-teman aktivis di daerah, jurnalis daerah jauh lebih berbahaya. Ada aktivis yang dipotong jarinya di daerah, ada yang dipukul kepalanya. Ya, saya tahu lah rektor-rektor saya itu pasti ditekan lah ya. Tapi tidak ada satupun rektor selama saya jadi dosen ini yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan saya dalam hal apapun. Jaksa Agung hari ini, Kapolri hari ini, adalah orang yang satu duduk kabinet dengan Nadiem Makarim. Dulu kasus ini dianggap tidak korupsi, Bang. Mereka tahu semua ya. Mereka bagian, kalau saya bisa menerima logikanya kalau Jaksa Agungnya beda, kalau Kapolrinya beda. Kita tahulah, penegakan hukum kita nggak pernah benar-benar beres. Kita tahu sejak zaman VOC lah ya. Halo jamaah Perspektif One on One. Berjumpa lagi kita kali ini bersama tamu istimewa, The Rising Star. Namanya Ferry Amsari. Dia seorang akademisi yang basisnya di Universitas Andalas di Padang sana di Sumatera Barat. Tetapi Ferry ini orang yang gatal dan iseng, sehingga bukan hanya betah di kursi dosen, dia dosen hukum tata negara, tapi juga merambah ke jadi podcaster atau YouTuber, tentu saja juga jadi aktivis. Dan belakangan saya dengar mau jadi komedian pula, mau jadi stand up komedian. Tapi untuk itu kita tunda pembahasannya. Sekarang saya mau ngobrol. Tapi saya ucapin, kita salaman dulu. Selamat datang, Bung Ferry. Nah, Anda ini bisa dibilang the rising star, ya, seorang yang cukup muda. Anda kelahiran tahun 80, saya tahu. Ini, Bung Ferry, sekarang saya mau tanya hal yang sedikit berbeda dan menyangkut bagian dari inspirasi Anda. Para intelektual Minang itu lebih dari separuhnya, maksud saya lebih dari separuh founding fathers bangsa kita, itu adalah kaum intelektual Minang. Mungkin kurang banyak orang yang menyadari ini, mengetahui ini, atau mungkin tidak mau mengakui. Tapi sejarah yang jujur akan mengatakan itu. Besar sekali sumbangannya. Orang tokoh-tokoh Minang yang merantau dari kampung halamannya sana, terutama dari Bukit Tinggi, bergerak dari seluruh spektrum politik. Dari kiri sampai kanan. Di kiri ada Tan Malaka, di tengah ada Syahrir, ada Badar Johan, dan sebagainya. Di ujung mungkin ada orang kayak Pak Nasir, Abu Hanifah. Nah, Anda diilhami oleh mereka juga nggak? Ya. Atau siapa yang paling mengilhami Anda? Wah, dari kecil kan diceritakan itu semua oleh kakek, orang tua kan, Pak Nasir dan segala macam. Kakek saya ada yang pengagum Tan Malaka habis-habisan gitu ya. Ya diceritakan oleh mereka dengan berbagai pengayaan yang mungkin juga tidak ada di dalam catatan sejarah. Bumbu-bumbunya bisa lebih seru juga ya. Ya, kakek saya di pesisir selatan, dia di masa revolusi itu gimana. Kakek istri saya itu cerita masuk ke segala macam. Tapi siapa yang paling mempengaruhi di antara founding fathers and mothers itu, lucunya malah ulama dan sastrawan Minangkabau yang namanya Buya Hamka gitu ya. Karena saya direcoki oleh buku-buku beliau gitu ya. Termasuk novel-novelnya. Novel-novelnya ya. Novel-novelnya yang paling kuat, jujur saja Bang. Saya tidak terima novel itu jadi film, lalu filmnya isinya begitu. Karena saya marah begitu ya. Karena novel ketika dibaca itu bisa menitikan air mata sendiri. Saya baca pergerakan Syahrir dan kayak Johan Sarudsah dalam berbagai isu. Saya baca kesederhanaan Bung Hatta, sehingga saya ketika bisa beli sepatu Belly, teman-teman saya protes, ini Bung Hatta yang kau baca tidak bisa beli.
saya hanya melanjutkan cita-cita. Bung Hatta hanya bisa lihat fotonya ya, Ya, iklannya. Saya dekat dengan keluarga Bung Hatta karena pertemanan dari teman ya, sehingga saya kenal karakter Bung Hatta dari keluarga dan segala macam. Saya pernah menangis menceritakan Bung Hatta di sebuah forum. Iya. Karena menurut saya mustahil orang yang sudah dapat jabatan dengan segala penderitaan yang menyertainya Hebat sekali. tidak bisa menikmati Hal yang hidupnya begitu sederhana ya. sederhana begitu ya. Itu luar biasa menurut saya. Sebenarnya banyak sekali Bang orang di Minang yang mempengaruhi perspektif itu. Tetapi tidak kalah Bang orang-orang tua di kehidupan biasa memberikan Yang juga inspirasi yang inspiratif, ya. bagaimana cara mereka bertutur, bagaimana cara mereka menyentil kita, menasehati tanpa terkesan menasehati. Wah, itu orang Minang paling berat sekali kan ahli. Bang ya. Nah ya itu. Nah cuman Bang harus diakui bahwa kiblat ilmu pengetahuan di Sumatera Barat itu ada di utara Bang. Padang Panjang, Kota Bukit Gedang, Tinggi, Batu Sangkar, Payakumbuh. Ya. Itu wilayah. Dan Belanda kan membangun pusat-pusat pendidikan di sana. Bagi saya mereka diperkuat satu oleh situasi pendidikan di sana. Kedua ada budayanya Bang. Orang beradu cakap ya, beradu dialektika itu biasa dan ternikmati dengan petata petitiknya. Walaupun sekarang anak muda sudah jarang yang paham petata petitik, yang selalu sulit juga Bang. Sebagai anak Minang di ruang diskusi dan dialektika publik juga berat bagi saya. Bagaimana saya bisa menerjemahkan filosofi Minang kandua badan tiang dan tiang ya, tagang manjulai-julai. Maksudnya tegang sekalipun harus Masih ada kendor-kendor ya. Kalaupun kendor berdenting-denting mana mungkin tuh Bang. Sesuatu yang itu kendor, ilmu diplomasi tuh Bang. Iya. Tapi itu berat sekali bagi anak Minang sekarang untuk memahami filosofi-filosofi itu. Tapi itu pembelajaran yang Karena menarik. itu canggih dan dalam. Ya menarik Bang. Ya, menarik sekali. Tapi bukan tidak banyak yang mengkritik Minangkabau dan dari orang Minangkabau sendiri Bang. Mara Rusli, Buya Hamka itu mengkritik Minangkabau betul dalam novel-novelnya kan. Menyindir bahkan budaya Minangkabau. Iya. Tapi bagi saya kira si Malin Kundang juga pantas dikritik. Sangat pantas dikritik. Banyak hal yang kemudian dikritik secara internal sebagai ruang dialektika. Dia sehat maksudnya secara keseluruhannya. Diskursusnya itu sehat. Walaupun itu bagi datuk-datuk kadang-kadang itu kan menyerang mereka begitu ya. Tapi kaum itulah tua, ya? Kaum tua. Nah ini lanskapnya di sini Bang. Kampung saya di sini Bang. Lanskap yang pengetahuan itu jauh sekali Bang. Ujung ke ujung dengan kampung saya. Kampung saya itu daerah miskin, daerah laut. Laut itu kan keras Bang. Pesisir ya. Jadi kalau saya berdialektika dengan saudara-saudari saya di kampung, saya harus menahan diri Bang. Karena serangan mereka adalah serangan tradisi. Mereka keras, mereka nggak mau beda budaya pantai ini Bang. Jadi tidak ada guna juga. Tetapi ini ruang yang menarik karena ada ruang yang perlu dibangun lagi kan di kampung gitu ya. Walaupun ya pulang ke kampung yang namanya Bayang, kampung saya namanya Bang. Itu kadang-kadang sekali 2 tahun gitu ya kalau ada acara. Makin lama makin jarang pulang. Berjarak ya karena pada Padang dan kampung itu dekat sebenarnya. Saja, beberapa puluh kalau kilo ingin saja. Kalau ingin makan gulai kepala ikan harus ke arah kampung saya. Dari Padang hanya beberapa puluh kilo saja ya. Berapa puluh kilo? Dekat. Tapi Anda dikenal sebagai akademisi atau kritikus yang tajam ya. Yang kadang-kadang orang melihat bahwa Anda seperti nggak punya rasa takut. Padahal penakut. Nggak mungkin Anda penakut. Tapi saya kira orang yang berani itu bukan yang nggak punya rasa takut ya. Tapi orang yang mampu mengatasi rasa takutnya, dan saya kira Anda masuk kategori itu. Apa sih yang membuat Anda kritis gitu dan tajam dan keras kadang-kadang? Ada panggilan atau apa? Dipuji Hamid Basaib itu satu hal penting bagi anak-anak aktivis ya.
Tapi sebenarnya banyak hal yang harus diklarifikasi, Bang. Saya merasa kategorinya dalam banyak hal secara intelektual biasa-biasa saja. Ya nulis di banyak media ya, tetapi ya tidak serutin banyak teman-teman yang lain. Jadi merasa diri saya di ruang intelektual yang biasa-biasa saja. Aktivis dibilang pemberani enggak juga, Bang. Saya penakut, Bang. Saya bahkan takut naik pesawat, Bang. Itu jenis ketakutan yang berbeda Ya, daripada ketakutan kalau pesawat aja mengkritik rezim. kalau pesawat aja takut, apalagi yang lain. Gitu. Jadi saya enggak pernah merasa berani juga. Cuman memang agak sulit saja ngomong sesuatu yang saya tahu, lalu mencoba memperhalus pengetahuan itu hanya untuk memuaskan kelompok tertentu. Itu agak sulit, Bang. Saya sudah pernah coba, Bang. Dan nggak usah jadi muda, tetaplah jadi orang Minang Anda. Ya, Kan terus terang. terus terang. Ya, bahkan sosok-sosok yang saya hormati kayak Prof. Mahfud, Saldi Isra dan lain-lain. Kalau berbeda cara pandang kami, saya tuh sulit sekali untuk berbahasa basi. Ya, berbahasa basi. Walaupun secara personal itu figur yang saya hormati. Saya coba bilang ke diri, kok di titik tertentu saya kok kurang ajar ya. Maksudnya makom keilmuan mereka jauh lebih tinggi dari saya, cara mereka berkegiatan juga jauh lebih baik, dunia aktivis mereka juga jauh lebih kuat dibanding saya. Tapi kadang-kadang ya, dulu pernah satu kali saya ingat Prof. Saldi itu berbeda menjelaskan isi penelitian lembaga kami, Pusako, Pusat Studi Konstitusi. Kala itu beliau masih direktur, jadi saya masih peneliti, gitu ya. Dan beliau berbeda. Di Pusako ada 3 trio, namanya trio KFC, Khairul, Ferry, Charles, gitu ya. Murid Prof. Saldi semua, dan kami bertiga itu mengkritik terbuka Prof. Saldi di ruang banyak intelektual ketika itu. Karena dia salah mengutip hasil riset Anda. Karena dia mencoba menitipkan pikirannya sendiri dalam penelitian bersama. Itu kami kritik habis. Sampai ada satu guru besar bilang, kalian ada apa dengan Saldi? Kok cara mengkritik? Kami bilang, di Pusako biasa gitu. Pagi-pagi aja kami sudah ribut. Nah, itu kayak tradisi yang dibangun Saldi di Pusat Studi Konstitusi. Yang kami ingat kalau nggak begitu Saldi Isra membangun, mungkin kami juga tidak punya daya kritis karena berhadapan dengan tembok intelektual yang... Jadi iklim kritisnya justru dia yang membangun. Itu kan sebetulnya secara umum adalah justru iklim yang sehat di dalam perguruan tinggi, ya. Betul, Pak. Nah ini menarik sekali, kita bisa perdalam soal ini ya. Saya melihat beberapa puluh tahun terakhir, atau mungkin malah sejak reformasi lah ya, yang tanpa terasa sudah hampir 30 tahun. Terjadi apa yang saya sebut feodalisasi akademis. Ini yang terjadi nih sebetulnya sekarang. Kelihatan sekali indikasinya. Misalnya kalau Anda ujian doktoral gitu ya, kalau Anda doktor saja dipanggilnya yang terpelajar. Kalau profesor yang amat terpelajar. Ini apa-apaan? Ini perguruan tinggi apa? Terjadi feodalisasi itu. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan sikap mereka terhadap pemerintah misalnya. Ini kan semua konformis nih, Fer. Kelihatan betul. Makanya Anda termasuk salah satu anomali nih. Dan penting sekali posisi seperti Anda itu. Karena lihat ribuan profesor yang lainnya atau akademisi yang lainnya kan kompromistik. Apalagi misalnya yang dipanggil presidennya beberapa bulan lalu, ya 1.000 orang, 1.000 sekian, dan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dialog, nggak mungkin dialog dengan 1.000 orang kan, artinya di situ presiden akan satu arah dan itulah yang pasti terjadi. Bagaimana Anda melihat ini? Ya banyak yang sudah menyinggung soal dunia akademik yang tercoreng ya, pengkhianatan kaum intelektual lah dan segala macam cerita soal itu. Tapi saya sendiri beruntung, Bang, karena tidak hanya proses intelektual bersama Saldi itu. Mertuanya juga seorang akademikus yang
baik Bang, yang mengajarkan kami cara berdialektika, diskusi dan segala macam. Secara akademis Ya. ya. Namanya Pak Ilhamdi Taufik. Saya ingat satu hari kelas, ya, ini mertua Prof. Saldi, bagi kami di Hukum Tata Negara Bang, di Andalas. Bapaknya Hukum Tata Negara itu mertuanya Saldi. Jadi Prof. Saldi itu layersnya mungkin layers kedua, ketiga ya. Nah beliau itu pernah mengajarkan banyak hal dengan kami bagaimana bersikap sebagai akademisi dan lain-lain. Saya ingat satu kisah itu Bang, ketika kami, dia Socratic method betul Bang. Socratic ya. Ya, nunjuk, nanya, segala macam. Nggak berhenti. Nggak berhenti, betul. Jadi satu waktu saya ditanya Bang, terus saya jelasin dengan sok mantapnya lah ya. Terus dia naik meja Bang. Wah, naik meja, terus ya? dia menjangkau-jangkau Bang. Pemikiran Ferry Amsari itu sulit dijangkau. Sebagaimana saya mau menjangkau Sidratul Muntaha gitu. Nggak mungkin tercapai itu. Itu teman saya ketawa semua tuh. Dan itu betul-betul dia ngajarin bagaimana kita bisa menghadapi proses uji mental gitu. Dan dia naik ke meja. Dia naik ke meja Bang. Seperti film Dead Poets Society. Saya juga mencurigai beliau itu nonton film itu. Termasuk nonton film Paper Chase judulnya Bang. Ya. Kalau di ruang hukum film Paper Chase itu kayaknya penting, Kingpin ya di Harvard Law School ya. Bagaimana seorang mahasiswa hukum dan itu saya terkesima, wah bagus sekali dialektika itu, dan dia kalau dikritik Bang nggak masalah. Padahal di titik tertentu metode dia ngajar itu masih sangat quote and quote feodal. Kenapa feodal Bang? Kalau kami telat Bang, disuruh berdiri kaki bebek Bang. Nggak ada dosen. Tapi dia demokratis di sisi yang lain. Jadi kayak ngajarin kami disiplin, dipermalukan, dan harus siap bertahan. Tetapi sepanjang menyangkut pemikiran, ide, bebas Bang. kita fight setara. Gitu ya. Setara. Kita bisa beda pandangan dan segala macam. Dan itu juga yang mungkin membuat kami agak lebih dibandingkan akademisi yang lain. Karena di Minang, kalau orang memenjarakan pemikiran itu memalukan. Oh, menarik sekali ini. Apa yang dimaksud memenjarakan pikiran? Kalau abang senior gitu ya, terus saya berbeda, abang punya jabatan, terus mau menyingkirkan, itu memalukan betul Bang. Orang akan membicarakan abang, sekeliling abang akan bicarakan gimana Bang Hamid. Itu akan diceritakan, jadi malu. Artinya secara sosial ya, komunitas gitu, mereka sudah menginternalisasi sikap ilmiah semacam itu. Itu kan sebenarnya sikap ilmiah ya. Sikap ilmiah itu kan sederhana sebetulnya. Sederhana sekali dalam arti kalau Anda tahu, Anda bilang tahu. Anda nggak tahu, Anda bilang nggak tahu. Ya, betul. Jangan nggak tahu bilang tahu. Ya betul. Lebih baik tahu bilang nggak tahu daripada nggak tahu bilang tahu. Kan gitu. Kurang lebih gitu. Bijaksana lah kalau itu. Nah itu jadi rupanya komunitas di tempat Anda itu sudah terbentuk semacam itu ya. Iya. Itu jadi fondasi atau bibit yang kuat sekali untuk menyuburkan sikap ilmiah lebih lanjut gitu ya. Iya, betul. Jadi memang ada periodenya yang saya lihat. Kampus saya itu tidak terlepas dari senioritas, itu nggak terlepas Bang. Banyak sekali ceritanya soal senioritas. Saya kira itu sampai batas tertentu di seluruh dunia terjadi. Apalagi di Eropa ya. Iya. Di Eropa juga. Tapi ada Pak Ilhamdi yang mengubah kultur itu. Dan Prof. Saldi itu memperbaiki bagaimana kultur itu bisa dikembangkan. Jadi dia yang kemudian bersedia berdebat dengan kami yang waktu itu masih kinyis-kinyis ya. Jadi dia bersedia meladeni gitu ya. Meladeni. Anda yang junior. Jadi. Terus kan dia juga yang ngajarin kami nulis Bang. Dia merasa kalau kalian cuma pintar ngomong, kalian belum masuk ke ruang akademisi yang baik. Dia kasih 3 syarat tuh Bang. Jadi akademisi yang baik, membaca, menulis, bicara. Itu ya, 3 pilarnya ya. Oke, itu Anda di dalam kurang lebih sketsa akademis Anda ya di dunia perguruan tinggi. Tapi Anda juga merambah ke tempat lain. Saya kira Anda termasuk akademisi yang paling awal yang menyadari perkembangan dunia. Sehingga Anda tahun 2011 kalau nggak salah, itu sudah memulai membuat konten YouTube gitu. Dan Anda lebih suka disebut podcaster gitu.
Kenapa Anda sampai ke jauh begitu? Yang kedua begini, itu juga terkait sama Anda bilang tadi belajar nulis dan sebagainya. Akademisi kita, mungkin termasuk Anda, itu jauh lebih suka dan lebih senang nulis di koran atau media populer, bukan di jurnal ilmiah, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda sekali dan menyangkut konsekuensi yang berbeda juga. Itu kenapa begitu? Saya diajarkan oleh guru-guru saya nulis di seluruh ranah itu, Bang. Ilmiah populer, jurnal, buku. Kayak waktu itu ya, saya dipaksa untuk itu oleh mereka. Cuman ngomong doang, tulis dong. Terus dia bilang, jurnal ilmiah mah kalau sudah biasa mah gampang. Buat dong yang populer. Concise pikiran di dalam itu nggak mudah. Begitu saya lebih rajin nulis ilmiah populer, opini populer, sampai satu hari itu di 3 koran, Tempo, pada hari yang sama. Media Indonesia, Kompas, itu sampai 2 kali saya pernah gitu, Bang. Begitu dia tantang lagi, gitu doang. Coba nulis jurnal lagi, itu kan susah ya, Bang, ketika sudah biasa pindah alam itu. Dan itu jadi berat karena biasa nulis panjang jadi nulis pendek. Nah itu jadi kebiasaan dan orang seperti Saldi itu punya daya magicnya sendiri, Bang, untuk melatih orang. Dia cuma nyolek, kamu jangan sampai nggak bagus tulisannya, malu saya. Padahal itu kan tekanan baru bagi kita tuh, Bang ya. Abang kan penulis ya, jadi tahu tekanan-tekanan itu bagi anak-anak muda. Dibilang gitu, tapi itu jadi tantangan, jadi apa sendiri. Jadi driving force gitu ya. Iya. Semangat. Tapi kami bukan orang yang jadi pabrik tulisan juga. Dia selalu mengingatkan, jangan jadi pabrik tulisan. Ya, nulis di mana-mana terus dibaca, cuman ini doang gitu. Jadi hal yang baru lah. Nah, dia begitu cerita hal yang baru tuh, saya selalu mikir apa yang baru. Saya ingat tulisan pertama saya di Kompas itu judulnya Tong Sampah Senturi. Wow. Saya menceritakan soal kasus Senturi, tapi gimana supaya orang bisa mengerti, bahkan non-hukum sekalipun. Karena dia bilang, jangan maluin tulisanmu, jangan sok-sok teori-teori gitu ya. Padahal nggak ngerti juga. Makanya lebih menyederhanakan banyak hal teoritik, dunia praktisi dalam kasus-kasus tertentu untuk dituliskan. Nah itu dia semua yang menjadi ini ya. Dengan cerita-cerita bualan dia ya. Bualan itu dalam artian, kamu kalau nulis benar, SPP kamu bisa bayar. Saya ingat karena honornya cukup. Gitu ya. Saya ingat karena SPP saya juga masih rendah, Bang. Cuma 180.000. Sekali honor berapa? 4 kali nulis di Padang Express. Bayar 1 semester. 1 semester. Betul. Saldi bisa ngomong itu karena dia pasti sudah pernah dia mengalami penderitaan yang sama. Iya. Menjawab pertanyaan Abang soal kenapa ikut podcaster dan lain-lain gitu ya. Itu masuk dalam kerangka itu juga. Karena cara berpikir bahwa menulis itu harusnya bisa mengubah society kan. Bukan hanya sebisa-bisanya lah ya. Sekelompok kecil orang. Saya nulis di jurnal dapat Scopus dan segala macam itu, ID dan lain-lainnya itu. Tapi bukan sesuatu yang menurut saya harus, kan ada juga teman-teman di kampus suka membangga-banggakan itu kan. Bahwa tulisannya lolos Scopus. Gitu. Scopus ID itu kayak hamba baru lah gitu ya. Di berhala baru. Berhala baru di dunia akademik kita. Padahal tidak berdampak juga untuk masyarakat. Nah saya membaca sekarang, dunia ilmiah itu masuk ke ruang baru, di mana dialektikanya ada di YouTube sebagai podcaster. Orang lebih tertarik mendengarkan masalah dibandingkan Abang nulis jurnal soal perang Iran Israel. Kalau Abang bahas di YouTube, orang akan lebih mendengarkan Abang jauh. Dan itu kemanfaatan berbeda. Bukanlah yang ini tidak penting, tetapi ini soal berdampak bagi orang banyak. Kalau cerita agama kan, Bang, di dalil agama itu orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Sebanyak mungkin orang gitu kira-kira. Nah itu yang saya pikir harusnya ada ruang untuk publik luas untuk bercengkrama soal intelektualitas dan yang mengatakan bahwa
Kaum akademisi kita ini paling curang nomor 2 seluruh dunia. Nomor 1-nya nggak tahu, saya mungkin Bangladesh atau. Dan kita disebut nomor 2 tercurang. Jadi ada plagiarisme, ada macam-macam. Ya. Itu yang terjadi di dunia akademis kita. Ya. Bagaimana Anda melihatnya sebagai? Iya, itu yang salah satu poin yang diingatkan ke kami, jangan kalian jadi pabrik tulisan, pabrik gagasan. Nanti kalian akan masuk ke fase ingin menghasilkan sesuatu hanya untuk pujian, Populer. Jadi banyak-banyakan ternyata juga bukan kualitas yang baik. Saya tuh terkejut Bang ketika nafsu untuk mengatakan bahwa ini tulisan saya itu luar biasa di kampus Bang. Tidak hanya mahasiswa, dosen-dosen juga begitu. Klaim bahwa ini tulisan saya. Padahal ternyata plagiat sana sini gitu ya. Kami juga terkejut begitu membaca ada kolega ternyata, dia ternyata plagiat tulisan ketika dari temuan teman-teman yang peneliti. Itu mengejutkan. Ternyata kok bisa orang merasa harus menghasilkan tulisan untuk sekedar dapat nama. Bahkan sekarang itu bukan sekedar barangkali ya. Ya mungkin sekarang ngejar pangkat juga Bang. Ya nanti pangkat sekian bisa jadi profesor atau. Tapi saya sendiri merasa ada di fase di persimpangan itu Bang dulu. Karena dulu nulis di jurnal kan cari duitnya Bang untuk bayar uang kuliah. Jurnal itu honornya gede gitu. Dulu ada beberapa bayar loh. Ya, ada beberapa jurnal ada yang besar. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga dibayar. Ya? Itu dihitung 1 lembar itu Bang dulu. Jadi saya banyakin lembarnya. Tiba-tiba honor berdasarkan lembar. Sudah dijelaskan pakai tabulasi lagi untuk memperbanyak dulu KPK juga jurnalnya membayar penulis yang cukup besar. Cukup besar. Itu terjebak di sana tuh Bang, ingin menghasilkan tulisan sebanyak-banyaknya. Walaupun pagarnya tetap ada bahwa ini tulisan kita gitu ya. Tapi lama-kelamaan berubah, lama-kelamaan coba menghasilkan tulisan yang diperdebatkan dan lain-lain. Dan cara ini Bang, ternyata efektif membangun kerangka berpikir yang berbeda Bang. Karena dalam proses itu Anda juga terus mereview pikiran sendiri gitu ya? Iya, saya ingat Bang, kenapa tiba-tiba orang terkejut ketika kami mengajukan laporan terkait pemerintah Israel dan pemerintah junta militer Myanmar. Apa hubungannya tuh? Karena orang berpikir bahwa ini nggak mungkin, tapi kami bilang dengan kebiasaan cara berpikir itu ini memungkinkan. Dulu kami menguji pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM. Bunyi pasal 5 itu kurang lebih setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku pelanggaran HAM di luar wilayah teritorial Indonesia oleh pelakunya adalah warga negara Indonesia. Kami pikir kalau dihilangkan oleh warga negara Indonesia, yurisdiksi universal ini sudah karena bisa diadili di Indonesia. Siapapun pelakunya. Kita sampaikan di MK, kita uji dengan kajian analisa penelitian kita tuh Bang. Sampai MK bilang puji-puji MK tuh. Bagus sekali. Ini terima kasih upaya kalian untuk melindungi warga komunitas di wilayah Asia Tenggara dan segala macam. Walaupun ujungnya MK pakai tetapi. Kalah ya? Kalah. Tapi tetapinya ini menarik, MK bilang tetapi karena kepentingan diplomasi dan ekonomi kami tidak bisa. Kurang lebih MK bilang gitu. Dan uniknya kita malah teman-teman saya yang karena sama-sama komunitas itu ada apa dengan ekonomi? Begitu kami telusuri lebih jauh, ternyata ekonomi itu praktik perdagangan senjata Indonesia di ruang perang. Lalu tiba-tiba ada gagasan lain Bang, muncul KUHP baru Bang. KUHP baru Bang mengenal azas yurisdiksi universal. Itu harapan besar dong berarti. Kita laporkan ke Jaksa Agung. Betul. Ya. Kita laporkan ke Jaksa Agung. Jaksa-jaksanya bilang malah, emang bisa Bang? Baca pasalnya.
Mereka belum baca. KUHP baru itu kan, Ya. Bang. Mereka terkejut kok ada membuka ruang itu Untuk yurisdiksi Untuk- universal. untuk pelaku kejahatan global, transnasional, untuk diadili di Indonesia. Maju sekali itu. Nah, Hebat. saya berpikir kenapa orang terkejut ya? Padahal udah ada. Padahal udah ada. Oh, jangan-jangan karena latihan itu. Berpikir di luar apa yang dianggap umum oleh publik. Nah, mungkin gara-gara nulis itu. Abang yakin juga pernah merasakan itu. Saya yakin, Abang karena Abang penulis kan. Begitu Abang nulis terus orang muji-muji tulisan Abang pasti merasa sebenarnya biasa aja. Iya. Tapi orang karena tidak dilatih kebiasaan Untuk melihat sesuatu yang berbeda sekali ya. Ya. Itu. Baik, sekarang kita geser sedikit ke Anda belum memperpanjang tadi soal pengaruh dan apa. Lebih besarnya pengaruh podcasting atau YouTuber whatever namanya dibanding apa kegiatan kesuntukan akademis yang Anda lakukan sebelumnya. Anda merasakan betul dan Anda bisa lihat itu secara jelas. Iya, bahwa dulu manfaatnya jauh lebih besar. Iya, dulu kalau tidak salah, saya ingat Bang, saya tidak sengaja menonton ceramah dari salah satu pemikir hukum tata negara besar di masa sekarang, namanya Amir Khan. Dia pengajar di Yale University. Tulisannya soal constitutional law itu mendapat penghargaan yang sangat luas. Wah, saya bilang sudah berubah ya. Orang belajar bisa dari YouTube. Nah, waktu itu berpikir agak idealis, Bang, bukan ngepop seperti sekarang. Kuliah di YouTube, Bang. Di YouTube untuk kemudian didengarkan oleh mahasiswa. Karena kan kelas punya batasan waktu ya, Bang. Sehingga tidak semua curhat apa yang kita baca, kita dalami bisa ditumpahkan. Jadi yang aneh-aneh agak susah. Jadi harus alat ukurnya sudah ada, RKPS-nya sudah ada gitu ya. Sehingga sama mahasiswa kalau yang ingin mendalami lebih jauh soal ini ikuti di YouTube gitu ya. Nah, itu jujur saja di awal-awal tuh membosankan, Bang. Dari segi apa membosankan? Karena Anda melakukannya bosan? Orang yang menontonnya akan bosan karena kuliah gitu. Jadi ada proses perjumpaan baru. Waktu sekolah dulu saya hobi nonton. Abang, saya pernah cerita-cerita dengan Abang. Saya suka, Bang, komedi politik. Oh, ternyata Abang juga suka ya nyebut nama kan. Bang Habib kan gitu ya. Buku kita baru baca 1, dia sudah 11 gitu ya. Nah, jadi saya, Bang, ini disebut nama stand up komedian politik ya. Nah, saya suka. Nah, itu, Bang, menjadi ruang saya menggabungkan banyak gagasan. Sekarang saya dan teman-teman di Auriga Nusantara punya channel menggabungkan stand up komedian dengan pengetahuan. Jadi buat dia lebih ngepop agar orang nonton lebih banyak. Dan faktanya yang nonton jauh lebih banyak. Tapi tanpa kehilangan keseriusan masalah. Tanpa kehilangan substansinya itu. Jadi orang merasa tahu apa problematika sesungguhnya dan menikmati dengan logika stand up komedian itu. Walaupun sebenarnya saya merasa orang stand up komedian itu jauh-jauh lebih pintar daripada intelektual kampus. Karena jauh lebih sulit itu. Menyampaikan sesuatu yang serius dengan orang langsung paham gitu ya. Dan juga saya kira itu sebenarnya nggak usah susah-susah atau nggak usah jauh-jauh ya. Kita kembalikan aja pada esensi pengertian komedi sendiri. Komedi itu kan sebenarnya bukan lawakan, bukannya ngebanyol, tapi menyampaikan pesan tertentu dengan gaya tertentu ya. Dalam hal ini gaya yang bisa kocak. Satir dan kocak ya. Satir itu kan, wah kalau penulis satir kayak H. Buchwald di Amerika itu luar biasa ya, pernah dimuat di 500 media sekaligus. Di Indonesia Mahbub Junaidi yang meniru. Saya mendengar komedi satire itu ketika Jimmy Kimmel diundang oleh Barack Obama ke correspondent dinner. Iya. Jimmy Kimmel apa Trevor Noah itu? Saya yang Jimmy Kimmel ya. Karena lucunya bagi saya, Bang. Oh iya, zaman Obama sih. Dia mulai begini, Bang. Hadirin bla bla bla.
Presiden Obama, Assalamualaikum. Itu, bagi saya itu punchline yang bagus. Membahas kritik orang, pertanyaan orang soal status agama Obama kan. Langsung ditegasin. Assalamualaikum gitu. Yang ada Trevor Noah, Anda lihat nggak? Trevor Noah itu orang lucu betul. Habis kagumnya itu. Itu waktu diceramah di dinner itu kan zaman Biden ya. Ya Biden. Saya bilang ini profesor politik kalah ini. Pengetahuan politiknya kan luar biasa sekali. Semua orang dia sentil dengan sangat bagus. Saya nonton semua stand up komedi Trevor Noah di Netflix, Bang. Pantesan pakar. Yang terakhir yang dia di Jerman ya. Dia malah yang terakhir kalau tidak salah dia di Amerika, Bang. Ini kan sekedar hiburan kecil saja, ecek-ecek gitu ya. Tapi malah sangat disimak. Iya, betul. Dan sekarang Indonesia masuk ke fase kesadaran berpolitik melalui komedi itu. Panji Pragiwaksono misalnya. Begitu ya. Dia bisa menjual tiket orang menonton komedi politiknya 10.000 gitu ya. Di saat konflik terjadi Agustus, Bang. Itu kan bagi saya luar biasa. Anda sendiri kalau mencoba menggunakan medium itu atau metode itu, tidak khawatir bahwa keseriusan masalahnya akan hilang ya? Ya, jadi diencerin atau dimentahkan oleh semangat humoristiknya yang mungkin kadarnya lebih. Nggak khawatir itu? Saya percaya dengan filosofi yang ada di kampung saya. Nah, ini semua itu ada tempatnya, Bang. Kalau mau bicara sesuatu, lihat dulu audiensnya siapa ya. Bahkan kami menggunakan filosofi di Minang juga ya. Semua ucapan itu ada 4 katanya. Kata melereng, kata mendaki, kata mendatar, kata menurun. Wah. Saya ngomong sama Abang Hamid, saya harus menggunakan kata apa? Karena Abang bagi saya, selain senior, punya kapasitas akademisi yang berbeda. Saya dengan anak saya nggak mungkin bicara dengan itu nurun, gaya ya? Hamid Basaib ngomongnya. Itu nurun itu kalau melereng gimana? Melereng itu paling berat tuh. Melereng itu orang kayak paman gitu ya. Yang setara itu seumuran. Nggak mungkin kita ngomong bahasa ke mama-mama kita dengan bahasa teman-teman kita ya. Teman-teman kita bilang, kau terlalu formal gitu. Ketinggian pula. Ketinggian. Nah, jadi melereng ya itu melereng kategorinya. Wow. Dan itu kuat betul dalam kesadaran Anda ya. Secara nggak langsung, Bang, karena udah instintif ya. Udah mau tidak mau, bukan berarti tiba-tiba saya tidak menggunakan hal-hal tertentu dalam teknik debat kan misalnya, Bang. Nggak mungkin nih orang digunakan kata satire ini untuk menjelaskan ini karena dia nggak akan ngerti. Ya harus nyerang to the point gitu. Straightforward ya. Ya untuk itu justru kan tantangannya sih ya. Itu sebabnya kita sepakat dari tadi bahwa ini jauh lebih berat daripada ceramah politik biasa kan gampang sekali. Berat. Tinggal nulis dan dibacakan. Saya tidak ada keinginan untuk jadi stand up comedian, Bang. Mungkin sahabat saya yang sayangkan itu. Charles Simabura jauh lebih jago gitu ya dibandingkan saya. Tapi dia malah tidak mau, katanya nanti ini jangan-jangan gua jadi badut gitu. Ada kan kekhawatiran semacam itu. Betul. Saya bukan berniat jadi badut ini. Saya mau jadi akademisi, mau punya reputasi akademis yang tinggi gitu misalnya. Saya melihat beberapa figur ya, Bang. Saya pernah melihat Erwin Chemerinsky berpidato, Bang. Bagi orang HTN, ini orang dedengkot nih ya. Dewa, ya. Walaupun kemudian dipertanyakan sikapnya soal serangan terhadap Palestina ya. Tapi dia, wah ini dedengkot luar biasa ini. Cara bicara luar biasa, buku-bukunya kita baca dan kita mempertanyakan kerdil sekali kita. Dia jago gitu ya. Cuma saya juga nonton kayak orang-orang seperti Trevor Noah bicara soal politik dengan elegan, dengan bagus. Kalau hebatnya nih orang. Ini orang hebat betul nih. Langsung hebat nangkap sekali. Orang gitu ya. Saya melihat Obama, dia profesor HTN, dia presiden, dia politisi, dia aktivis, dia penulis. Dia walaupun seserius apapun, dia bisa memasukkan jokes yang membuat orang mengerti. Pas ya. Itu kan butuh daya nalar, daya baca, daya pertimbangan yang baik, Bang. Saya pikir
ini tidak akan mungkin orang sehebat Erwin Chemerinsky mendekati apa yang dilakukan Obama. Punya karakter yang berbeda. Apalagi Trevor Noah. Jadi bagi saya ini pilihan, Bang. Mau mendekati siapa? Nah, setelah pemilu, saya jadi sadar kita ini terlalu jauh dari kalangan masyarakat kita sendiri, terutama kalangan muda. Kayak jelasin pemilu curang itu kita harus menggunakan bahasa ATN itu untuk apa? Nggak mungkin dipahami juga ya. Ya, untuk apa? Nah, sekarang ini menarik. Anda menyinggung gitu, kita masuk sekarang ke Dirty Vote. Dari satu segi, judulnya aja sudah catchy itu. Keren banget, Dirty Vote. Nah, Anda jadi aktor utama di situ, salah satu. Dan film itu berhasil. Berjuta-juta orang menonton. Dan momennya pas sekali. Dan itu berisiko. Karena Anda sedang membicarakan sebetulnya kecurangan. Dirty vote kan artinya curang ya. Bagaimana Anda melihat? Dan apakah bagaimana itu dipersiapkan satu ya? Lalu bagaimana itu selama itu dilakukan? Lalu pascanya? Kalau Abang bilang apa itu sesuatu yang luar biasa, saya pikir enggak juga. Karena enggak sengaja semua tuh, Bang. Sesuatu yang nggak sengaja bisa luar biasa juga. Jadi ada penelitian saya dan teman-teman. Temis itu. Temis begitu ya. Saya dengan teman-teman buat lembaga baru. Lalu peneliti itu kita sampaikan. Mas Dandi dengar. Mas Dandi dengar terus ngobrol telepon. Yuk ketemu. Terus dia bilang, kamu pernah lihat film Al Gore nggak? Inconvenient Truth. Ya, itu dugaan saya. Truth, soal lingkungan hidup dan di belakangnya ada layar kan. Luar biasa. Lalu Al Gore dapat penghargaan ya, Nobel Prize ya. Dan dia menceritakan betapa rusaknya segala kebijakan lingkungan dan dampaknya bagi orang. Saya ingat tuh masih SMA tuh, Bang. Nonton itu dari cuplikan berita penghargaan terhadap Al Gore. Oh, waktu dia dapat Nobel perdamaian ya. Terus saya bilang, saya ingat tuh karena saya nonton berkali-kali berita soal itu. Tapi film utuhnya belum pernah nonton. Belum pernah, itu waktu saya masih kecil sekali lah dalam cara berpikir ya. Tapi saya ingat Al Gore. Dan Mas Dandi bilang, ayo kita buat versi politiknya. Saya bilang, versi politik untuk menjelaskan kecurangan pemilu, pemilunya sebentar lagi. Gimana Mas? Ya kita usahakan seminggu persiapan, lalu dibuat, lalu seminggu lagi kita sebarkan. Jadi ada orang mengatakan, ini kayak dirancang gimana? Matang banget gitu. Enggak. Berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Penelitian memang sudah ada, tetapi gagasan itu memang kerjaannya Mas Dandi. Memindahkan hasil penelitian sebagai referensi awal, lalu kemudian berjumpa dengan Uceng yang juga punya pemikiran liar, dan membidas beberapa hal. Ide dia menuliskan itu ide dia tuh. Lalu ketemu Mbak Bibitri yang sabar, kalau data tidak kuat jangan, data berbahaya jangan, dia pandai betul sekali, ya. Jadi ini paket yang kemudian mempertemukan hasilnya jadi bagus. Walaupun kalau Abang lihat karena terburu-buru direkam 1 hari, peralihan sehari jadi itu. Sekali jadi. Hebat. Ya, sekali jadi. Yang kedua jauh lebih cepat, sehari juga 4 jam lebih yang Dirty Vote kedua ya, tanpa putus. Itu karena sudah ada pengalaman. Di Dirty Vote pertama itu semua mencurahkan waktunya seharian penuh di sana. Seminggu persiapannya untuk sekuen-sekuennya. Jadi memang kalau ada yang bilang ini kok 3 hari menjelang pemilu baru ada. Ya karena memang prosesnya secepat itu, Bang. Sesederhana itu. Jadi orang mengatakan ini hendak mengacaukan pemilu. Enggak. Ini ingin mengubah pemilu. Enggak. Apa hebatnya pemilu film bisa mengubah kecurangan pemilu kan? Tapi itu juga yang melahirkan kesadaran baru tahun ini. Tahun kemarin ya. Kita di akhir tahun kemarin itu bilang kita ada data baru
proses kecurangan pemilu menuju 2029. Makanya kita buat Dirty Vote 2, judulnya O3 kan. Otot, otak, ongkos gitu ya. Sekaligus lambang dari oksigen ya. Ozon. Ozon ya. Ozon, bocor gitu ya. O3. Ya. O3. Lalu menceritakan bahwa 4 tahun lagi, 2029 ketika itu, akan terjadi kecurangan dengan pola seperti ini. Ini proses yang sedang berjalan menuju kecurangan itu. So be careful. Gitu, hati-hati. Orang yang dulu protes kenapa buat film 3 hari menjelang pemilu, sekarang kami sudah buat 4 tahun sebelum pemilu. Sudah kami bilang kecurangan akan berlangsung di sini dengan pola begini. Supaya orang mulai mempersiapkan dirinya agar 2029 tidak lagi dicurangi begitu saja. Orang tahu ada yang curang, ada yang aneh. Tapi persisnya seperti apa kan orang nggak tahu ya. Persisnya seperti apa yang harusnya dibuktikan di MK. Saya termasuk yang agak sedih juga. Peristiwa di MK itu tidak bisa terjadi pembuktian yang maksimal karena terbatasnya waktu, pola perubahan hukum acara yang tiba-tiba dan segala macam. Habis itu Anda ada tekanan atau teror atau apa? Nah, atau para bintang lainnya? Kalau kita di Dirty Vote pertama itu semua upaya untuk mengintercept ke HP kita, email kita itu terjadi. Ada upaya penyadapan atau penggangguan, gitu. Ada upaya untuk mengambil alih YouTube, email, HP gitu ya. Akun-akun Anda di media sosial gitu mau di. Iya, tapi kita punya tim yang cepat memperbaiki menangkal itu. Hebat. Ada teman-teman yang merasa diikuti di ini dan segala macam. Tapi dari awal kita sudah bilang, ini film pasti kontroversial. Siap-siap untuk itu. Nah, satu hal yang saya ingat tuh, poin yang saya dan teman-teman sering ulang, bahwa kritik ini mungkin diancam orang. Tapi ingat, teman-teman aktivis di daerah, jurnalis daerah, jauh lebih berbahaya. Ada aktivis yang dipotong jarinya di daerah, ada yang dipukul kepalanya. Dan nggak akan ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Sementara hutan Sumatera sana. Sementara teman kita Hamid Basaib loh. Kalau ada yang aneh-aneh, ada yang nulis. Ada Mahfud MD yang akan komplain kalau ada ini yang peduli macam. Ya? Ada Saldi Isra yang saya yakin walaupun kami sudah jarang berbincang ya. Saya pasti dia kalau saya kenapa-kenapa sebagai murid ya, kami punya sejarah kenangan dan pasti dia akan turut sedih dan tidak terima. Terutama saya kira karena ada meeting of mind. Kita nggak kenal, kita juga nggak pernah dekat, tapi kan kita ada meeting of mind, ada satu semacam idealisme bersama gitu ya. Ya kalau abang bilang ancaman yang lebih luas dari itu kayaknya tidak ada. Kami tahu Bang, ada orang yang bergerak untuk kami ya. Dulu ada satu stasiun TV melarang trio ini untuk tampil. Kami tahu itu. Melarang trio ini tampil sebagai trio? Sebagai pribadi maupun trio. Oh, jadi ketiga orang ini nggak boleh nampil di TV. X gitu ya. Tapi ya meeting of mind itu ya, aktivis Aji waktu itu, sebagian dari media TV itu, produsernya dan segala macamnya itu adalah aktivis. Tetap undang orang itu karena penting untuk sama. Nah, mereka juga isengnya juga keterlaluan Bang. Paginya Ferry Amsari, sorenya Bivitri, malamnya Uceng. Akhirnya mereka dipecat semua. Disengaja betul ya. Mereka dipecat semua tuh. Kita tahu itu ya. Wah, kita sedih ya, sedih dan tapi perjuangannya akhirnya menang Bang, menang di pengadilan gitu ya. Tapi itulah gambaran sebenarnya tekanan dan itu jauh lebih merusak saya dan teman-teman Bang. Gara-gara kita orang dipecat Bang. Oh, itu yang membuat ada guilty feeling berat ya. Bukannya isunya sendiri ya. Iya, abang tahu lah kalau teman-teman aktivis itu kalau dapat guilty feeling istilah abang, itu kepikirannya nggak selesai 3 hari 4 hari itu, rasa minta maafnya macam-macam itu kan, sesal yang luar biasa. Jadi itu bicara dampak di kampus sendiri yang unik nih Bang. Kalau di kampus lain mungkin orang akan di ini ya, tapi di kampus saya itu menarik. Saya cerita sama abang, nggak ada senior saya walaupun tidak setuju.
Yang ikut memojokkan gitu. Memojokkan nggak pernah itu, Bang. Hmm. Kalau yang setuju ya oke lah ya, tapi yang tidak setuju nggak akan Pun tidak ya. Tidak Saya kira akan. mereka sangat menghormati itu ya. Integrity gitu ya, integritas Itu yang menarik, Bang. keilmuan. Itu yang masih langka sekali. Makin langka. Ya, saya tahu lah rektor-rektor saya itu pasti ditekan lah ya. Tapi tidak ada satupun rektor selama saya jadi dosen ini yang menggunakan kekuasaannya untuk menekan saya dalam hal apapun. Dari segi itu Anda respect ya, dan Saya kita apresiasi sama mereka. Lucunya Bang, setelah mereka respect begitu, kadang-kadang di isu mahasiswa saya kritik mereka, Bang. Kan logikanya pasti Udah ngebelain kurang ajar besar itu memang. Iya. Tapi memang, iya, saya bisa rasakan ya, kalau ketemu ada suasana batin yang sedang tidak nyaman, itu bisa saya rasakan. Tapi mereka untuk melakukan tindakan di luar batas intelektual yang wajar, tidak. Itu bagi saya beruntung. Dan kita hormati itu ya. Dan mudah-mudahan sikap semacam itu menular ya. Menular. Ke kampus-kampus lain. Karena saya, walaupun bukan orang kampus, saya sangat peduli sama ini ya. Karena ini benteng, sebetulnya kan ini benteng moral terakhir ya. Kalau benteng keadilan adalah pengadilan, kalau benteng moral bangsa gitu ya kan sebetulnya kampus ya. Bukan ormas keagamaan. Anda tahu, tanpa ada isu-isu terakhir pun memang nggak pernah bisa diharapkan. Yes. Tapi kan kampus. Ini ada temuan, sedikit saya anuin ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, bahwa generasi baru ini, kita sebut Gen Z gitu ya, generasi Z ini, kalah pintar daripada generasi sebelumnya. Sepanjang sejarah manusia, generasi yang baru itu pasti lebih maju. Ini untuk pertama kalinya, ini bukan main-main nih, soal besar nih. Untuk pertama kalinya kalah. Ada apa ini generasi baru ini? Pikirannya mungkin lebih dangkal, lebih malas. Mungkin juga karena ada medsos segala macam, orang malas baca buku. Cukup baca penggalan-penggalan, kutipan-kutipan, celetukan-celetukan, dan pada umumnya omongannya kasar-kasar. Saya kira semua faktor itu menyumbang pada ini, pendangkalan ini. Jadi ya saya sering sekali dengar, tapi saya kira tanpa kita setuju ya, dan kita harus terus berpikir mengatasi ini. Tapi memang itu menyedihkan. So sad but true ya. Sad but true ya. Bagaimana? Anda punya ide nggak mengatasi ini? Karena Anda paling dekat di ujung tombak kan dalam berhadapan dengan mereka. Berapa minggu yang lalu ketika jadwal saya ngajar di kampus, saya selalu ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Kami buat bahkan buka bersama untuk diskusi apa yang terjadi. Kebetulan itu dibahas isu ini. Ya, secara tidak langsung, tetapi saya melihat kenapa kalian harus berubah gitu ya, harus memperbaiki. Mereka juga ngerti itu Bang, untuk mengembangkan dirinya jauh lebih baik. Nah di buka bersama kemarin tuh muncul tuh Bang, pikiran-pikiran baru memperkuat jejaring mahasiswa di isu hukum tata negara dan segala macam. Walaupun kecil ya, waktunya pendek juga buka bersama gitu ya. Saya sih merasa ya kesedihan itu satu fenomena juga, tapi apa yang harus dilakukan dari fenomena perubahan generasi ini, menurut saya itu juga hal yang penting. Dan banyak hal menarik dari generasi ini sebenarnya. Secara teknologi kita kan nggak ada kemampuan ya Bang. Saya aja baru tahu foto di IG bisa dikasih tambahan lagu ya berapa bulan yang lalu ya. Mereka punya kemampuan yang cepat, cuman memang karena ruang bacaannya berbeda dan cara mereka merespon perkembangan dunia berbeda. Hari ini mereka itu sangat potensial plagiat di mana saja Bang. Ada ChatGPT dan lain-lain gitu ya. Kita mau apa? Dulu saya ujian itu Bang, boleh siang malam take home exam, boleh buka internet, buka buku, terserah. Penting dia punya daya analisa. Wong dosen kalau buat keterangan ahli juga buka buku dan buka internet kan. Kenapa mereka dilarang? Tapi begitu masuk ChatGPT Bang, hancur semua. Sekarang saya nggak take home exam lagi, harus di kampus di depan kita. Ini jadi problematika perkembangan zaman. Kita melihat perubahannya cepat dan kita harus belajar juga mengerti generasi. Karena kita imigran, mereka warga asli natif ya. Tadi Anda menyebut soal
diikutilah setelah ada dirty vote ya. Ada kemungkinan dibajak lah, ada mungkin yang disadap telepon Anda dan teman-teman. Nah, kelihatannya kecenderungan police state semacam ini menguat ya. Sesuatu yang buat saya itu menyakitkan dan menyedihkan. Kita praktis seumur hidup ya, sepanjang masa dewasa kita peduli sama urusan ini, dan ketika reformasi kita lega sekali karena ternyata penderitaan panjang ini berakhir. Sekarang beberapa tahun terakhir kok mulai terjadi lagi, walaupun mungkin dalam bentuk yang lebih halus daripada dulu, nggak mungkin sebrutal dulu, tapi itu ada ini sedikit diikuti, lalu ada cukup banyak saya kira penegakan hukum yang buruknya luar biasa, orang yang tidak bersalah dikriminalisasi, ya kasus Tambulamong menunjukkan itu, kasus Nadiem Makarim yang sedang berlangsung sekarang semakin jelas menunjukkan itu, kasus Ira Puspadewi ASDP jelas sekali menunjukkan itu. Belum yang ada bilang tadi di daerah nggak ada yang tahu gitu, atau beritakan sedikit dianggap nggak penting dan sebagainya. Ini bagaimana Anda mengatasi? Ya, kita semua heran ya, di beberapa akun resmi aparat penegak hukum, mereka malah melakukan doxing terhadap orang yang mengkritik kan. Jadi aneh juga kok aparat penegak hukum menunjukkan brutalitas mereka dalam proses penegakan hukum di depan publik. Lalu bagaimana mereka menyikapi orang. Barusan kemarin seorang anak SMA dipukulin sehingga mati gitu ya. Di mana? Di Sulawesi ya, yang dipukul pakai helm ya. Saya itu nggak ini Bang, karena merasa muak. Jadi saya begitu tahu ada mukul saya nggak ngikutin Bang. Karena saking muaknya begitu ya. Belum selesai satu, datang yang lain, dan saya itu memang jadi ahli Del Pedro Bang di kasus untuk pra peradilan. Tapi saya muak ngikutin prosesnya Bang. Walaupun Del Pedro bebas ya hari ini dan segala macam, saya nggak mau ngikutin karena kok ada negara dengan banyak intelektual hukumnya yang pintar-pintar menurut saya. Dan ini abad 21. Dan abad yang sudah sangat berkembang, orang bisa ngelihat apapun sekarang, tahu apapun sekarang. Ternyata ada proses hukum yang buruk seperti ini dibiarkan gitu ya. Abang tidak hanya saya yakin abang ngikutin juga kasus-kasus. Tidak hanya Tom Lembong, ada Hasto yang jadi perdebatan, ada Ira Puspadewi yang juga diperdebatkan apakah ini kerugian atau PMH dan segala macam. Ada Kerry yang baru ya, Pertamina. Semuanya rata-rata sidangnya malam hari Bang. Di azas justice delay is justice denied. Ya. Soal waktu itu Bang. Penting sekali ya. Elemen yang penting sekali. Saya tanya Bang, seberapa hebat orang bisa membela dirinya kalau sidang sampai jam 2:30 malam? 12 jam. Ya. Ini kerusakan penegakan hukum yang terlihat oleh mata, tapi tidak ada upaya apapun untuk mengkritik. Itu yang sangat menyedihkan dan mengherankan dan memarahkan. Iya. Ya. Orang boleh jadi koruptor dan kita hukum, Bang. Tapi haknya harus diberikan. Ini belum tentu korupsi, lalu kemudian hak-haknya dihancurkan di depan orang. Jadi bagi saya sulit juga kita mengatakan ini betul-betul pemberantasan korupsi. Jangan-jangan ini pemberantasan lawan politik. Bisa jadi, dan ya kalau soal tebang pilih kita sudah sering sekali dengar. Tapi buat saya yang terbaru ini, kasus-kasus terbaru ya beberapa tahun terakhir ini, menurut saya kita mencapai level baru lagi dalam soal penegakan hukum yang buruk. Misalnya begini, orang bisa ditangkap, ditahan dengan alasan Anda melanggar pasal A, B, C, D. Atas dasar itu ditahan. Begitu masuk ini dirumuskan ke dalam rentut atau rencana tuntutan, muncul di pengadilan, ini pasal-pasal ini nggak ada. Itu betul. Jadi atas dasar apa orang ditangkap dan ditahan? Karena pasalnya berbeda lagi ketika diadili. Betul-betul memalukan bagi saya, Bang. Luar biasa, dan itu menjadi pola yang beberapa kali terjadi kan. Ya. Apa kalau baca konsep hukum acara prosedural law di banyak negara maksud saya. Kan ini
pagar penting bagi orang tidak menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinya atas nama negara kan, Bang. Ya. Jaksa, hakim, polisi dikasih pagar yang namanya hukum acara. Iya. Nah, di hukum acara termasuk dalam kasus yang Abang ceritakan, mana ada orang baru mengetahui apa yang didakwakan Setelah di persidangan, pengadilan. di pengadilan. Itu gilanya kan seperti Itu. apa? Dan nggak ada orang hukum bicara karena takut dihinakan dalam peradaban hukum dan pemikiran hukum karena membela koruptor kan. Iya. Padahal lepas dari itu, hukum apa, pemberantasan korupsi macam apa yang kalau melanggar hukum acara. Ya. Jadi seburuk-buruk orang dia harus mendapatkan haknya kan begitu. Itulah persisnya gunanya hukum. Ya. Hukum ya. Karena sebelumnya kan orang ditembak, dipukul. Dengan ini peradaban kita naik, dibikinlah hukum. Kan begitu sebenarnya. Nah, saya kira esensi ini yang dilupakan ya. Compare-nya dengan hal yang lain. Harus di-compare hukum dengan non-hukum. Artinya fase sebelumnya kan yang militeristik, yang warlordism, penguasa itu bisa segala. Kerajaan kan, raja adalah negara gitu. Data semua ya. Data semua. Jadi, waduh, itu berat ini. Kasus-kasus itu bahkan lucu di titik tertentu, Bang. Misal kasus Nadiem Makarim, Bang. Ya. Lucunya di mana bagi Abang? Kalau bagi saya, lucunya gini. Jaksa Agung hari ini, Kapolri hari ini, adalah orang yang satu duduk kabinet dengan Nadiem Makarim di masa lalu. 5 tahun penuh. Ya. Dulu kasus ini dianggap tidak korupsi, Bang. Mereka tahu semua ya. Mereka bagian kalau Iya. saya bisa menerima logikanya kalau Jaksa Agungnya beda, kalau Kapolrinya beda. Iya. Tapi ini orang yang sama yang dulu duduk, mungkin mereka pernah membahas proyek ini bersama. Walaupun tidak selengkap gitu ya. Kira-kira Menteri Pendidikan melaporkanlah pada Presiden. Ceritalah di kabinet kan. Semua oleh menteri yang lain. Kira-kira begitu ya. Nah, aneh juga tiba-tiba setelah pisah jalan jadi pidana. Bagi saya itu mengindikasikan banyak hal. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Nadiem Makarim tidak korupsi, bukan itu yang saya mau sampaikan. Tapi dia punya hak yang adil untuk kemudian kita lihat kasus ini secara utuh. Yang kita lihat juga kan dari segi prosedur tadi kan sudah betul-betul salah kita berani katakan. Saya kira kita berada pada titik nadir atau di titik yang termasuk paling rendah dalam sejarah penegak. Gini, kita tahulah penegakan hukum kita nggak pernah benar-benar beres. Kita tahu sejak zaman VOC lah ya. Itu berangkat, Bang, menurut saya pendidikan hukum dan sistem hukum yang bermasalah. Itu kuncinya. Kampus tidak membuat pendidikan hukum itu diisi oleh orang-orang yang harusnya ke depan diimpikan menjadi penegak hukum kan, Bang. Jadi harusnya kampus dengan segala sistemnya akan menghasilkan orang pintar, baik di dalam proses pemahaman hukum. Dia kalau mau jadi penegak hukum, dia punya kualitas mumpuni. Kalau dia mau membela orang juga punya kualitas mumpuni. Seluruh sistem hukum kita pakai uang, Bang. Satu hal yang menarik ketika saya dan teman-teman buat kantor hukum, Bang, untuk dapat petikan putusan atau putusan itu harus bayar kan sebagian orang di pengadilan. Apa yang kami lakukan? Kita cari akal, Bang, supaya kita tidak bayar karena itu kan hak kita. Di website nggak diumumkan oleh mereka ya. Itu bisa lambat tuh ditahan lama. Nah, kita akal punya akal ya teman-teman punya, saya tidak ceritakan di sini. Yang akhirnya mereka mau tidak mau menerima itu sebagai putusan. Nah, kita nggak terima karena kalau di MK kok nggak bayar, kalau di yang Mahkamah Agung kok bayar kan jadi pertanyaan. Nah, walaupun kita tahu ya MA mulai berkembang menjadi terus lebih baik ya, tapi tidak cukup gitu. Nah, itu salah satu pangkal masalahnya di pendidikan hukum dan sistem hukum kita yang tidak bekerja dengan maksimal. Kalau saya jadi negara, Bang, saya kenal Hamid Basaib itu bagus, kritis, saya tawarkan dia, mau nggak jadi hakim agung? Karena mencari orang baik susah, Bang. Orang yang punya kemampuan berpikir yang radikal kan dibutuhkan untuk mencapai keadilan. Ya. Nah, di banyak negara tawaran-tawaran seperti itu datang kepada orang-orang baik. Di kita, Bang,
Untuk jadi hakim, proses seleksinya kayak PNS, Bang. Iya. Jadi problematika panjang yang harus diselesaikan, menurut saya bisa dituntaskan kalau pemimpinnya punya cara berpikir hukum yang baik. Anda mau bilang bahwa sebetulnya resep-resep penyembuhan ini, resep-resep untuk mengatasi problem ini, sebenarnya kita sudah tahu gitu. Ya, Bang. Tidak persis betul, tapi garis besarnya apa di level yang cukup detail sudah tahu kan. Tahap yang harus dilakukan ini A, B, C, D dan seterusnya. Anda tahu, Anda merasa tahu itu ya. Tahu. Berarti apa yang kurang? Goodwill, ya. political will ya. Abang bayangkan Mahkamah Konstitusi semua orang tahu itu institusi penting yang harus diisi oleh orang-orang yang netral. Ibarat wasit sepak bola tuh Bang, wajib tuh bukan MU, bukan Liverpool tuh. Kiriman utusannya partai dikirim politik. Partai orang politik. Itu kan kekonyolan yang kita ketahui kita salah, tapi kita tidak punya niat untuk memperbaikinya. Nah, Bung Ferry, ini terakhir sekali, ini penting sekali. Ini sekarang kita berada pada posisi yang total terbalik kan. Semuanya kayak tunduk pada kekuasaan government ya, kekuasaan eksekutif. Ini semua makin disadari oleh semakin banyak orang yang makin cerdas, makin lihat. Pertunjukannya ditunjukkan dengan gamblang, dengan kasus-kasus hukum yang sudah disebarkan dan proses peradilan yang ganjil sekali, penuh cacat dan sebagainya. Menurut Anda ada nggak ini harapan? Ini penting sekali. Kalau enggak, orang nggak punya harapan apapun. Saya tipe orang yang membangun harapan meskipun harapan itu sedang susah-susahnya, Bang. Persis ketika saya dan banyak orang penggemar MU tidak percaya MU akan bangkit lagi. Oh, setan merah. Ya, harus Oke. Tapi kan harus dibangun optimisme itu. Dan ternyata berhasil. Nah, sekarang terlihat mulai menunjukkan perbaikan lah ya. Well, tapi saya kira itu analogi yang terlalu jauh. Ini sekedar sepak bola. Ini soal penegakan hukum sebuah bangsa. Iya, maksud saya cara orang membangun optimisme itu kadang-kadang bahkan logika yang wajar saja bilang itu tidak mungkin. Tapi kita harus membangun itu. Kalau tidak, kita tidak bisa memulai merombak bangsa kan. Siapa sih yang percaya kita bisa merdeka melawan penjajahan, Bang? Kalau dihitung-hitung hebat pun para ibu bapak bangsa kita. Kalau dicerita ketika itu kayak nggak mungkin. Mitosnya kita pakai bambu runcing. Padahal nggak mungkin itu ya. Nah, itulah yang menurut saya yang perlu dibangun. Di kampus juga begitu. Bahwa seburuk-buruk di luar sana, kita bisa menceritakan bagaimana hukum yang baik di kampus. Satu waktu, hukum yang baik itu Anda akan bawa keluar kampus. Jadi, kalau begitu Anda perlu bikin jaringan kali ya? Maksud saya kita ngomong di level yang agak praktis. Bagaimana ini operasional gitu. Jaringan kampus-kampus dan mengarah ke situ. Sekarang kan walaupun sedikit Bang, jaringan kampus-kampus yang bergerak itu sudah muncul. Kemarin ada Constitutional and Administrative Law Society yang mengkritik proses di DPR dan segala macam. Sedikit tapi ada dan terus berkembang. Itu sebabnya tidak boleh putus asa. Ini pergerakan harus berjalan terus. Walaupun kita sadar masyarakat sipil itu akademisi dan masyarakat sipil itu tidak punya hub, Bang. Nggak ada yang membangun koneksi kayak generasi Hamid Masaid gitu. Ya dengan Ferry Amsari, dengan mahasiswa CTO yang sedang kuat-kuatnya sekarang ya, Presiden BEM itu, BEM UGM ya, dan aktivis di bawah seperti Del Pedro yang ada di lapangan, nggak terhubung, Bang. Cuma saling simpatik aja. Itu yang perlu ya mungkin ya dibangun, dijahit. Nah, nggak mudah nih figur di tengah yang mampu menjahit semua orang ini. Betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Siap. Bung Ferry Amsari, saudara, begitu akhir percakapan kami. Saya punya tamu Ferry Amsari, seorang yang Anda dengar sendiri tadi, masih penuh idealisme dan kita sangat membutuhkan orang-orang semacam dia dan kawan-kawannya. Karena masalah kita terlalu besar. Sampai jumpa lagi, saya Hamid Masaid.